Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Stuti dengan NIM 191420987 dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2019 di Universitas 19 November. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas final saya di mata kuliah Gizi dan Kesehatan. Adapun di sini saya akan memaparkan materi tentang edukasi gizi. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan saya paparkan yaitu yang pertama, pengertian edukasi gizi, yang kedua, tujuan dari edukasi gizi, ketiga, metode edukasi gizi, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu media edukasi gizi. Nah, langsung saja pada pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian edukasi gizi. Namun sebelum kita mengetahui pengertian dari edukasi gizi, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih edukasi itu sendiri. Nah, edukasi atau biasa juga disebut dengan pendidikan, yaitu merupakan segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik secara individu, kelompok, maupun masyarakat. Nah, sehingga mereka itu melakukan apa yang diharapkan oleh edukator. Nah, adapun edukasi gizi yaitu merupakan pendekatan edukatif untuk menghasilkan perilaku individu atau masyarakat yang diperlukan dalam peningkatan atau dalam mempertahankan akar gizi ini tetap baik. Nah, edukasi gizi ini itu merupakan proses belajar dari tidak tahu tentang nilai kesehatan menjadi kita itu atau masyarakat itu bisa mengetahuinya. Nah, kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu tujuan edukasi gizi. Nah, adapun tujuan edukasi gizi ini diantaranya itu ada 3. Yang pertama yaitu terciptanya rasa sikap positif terhadap gizi. Nah, karena adanya edukasi gizi ini, kita itu bisa menciptakan sikap positif kita itu terhadap gizi. Nah, yang kedua itu terbentuknya pengetahuan dan kecakapan memilih dan menggunakan sumber-sumber pangan. Nah, karena adanya edukasi gizi ini, kita juga itu dapat lebih pintar dalam memilih dan menggunakan sumber-sumber pangan yang lebih bergizi untuk kesehatan. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu adanya timbulnya kebiasaan makan yang baik dan adanya motivasi untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal-hal yang berkaitan dengan gizi. Kita masuk pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu metode edukasi. Nah, berdasarkan pendekatan sasaran yang ingin dicapai, pengulangan metode edukasi ini tuh dibagi menjadi 3, yaitu metode berdasarkan pendekatan perorangan, metode berdasarkan pendekatan kelompok, dan metode berdasarkan pendekatan massa. Nah, yang pertama itu metode berdasarkan pendekatan perorangan. Jadi metode ini tuh edukator ini akan berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan sasarannya secara perorangan. Nah, metode ini tuh sangat efektif karena sasaran itu dapat secara langsung memecahkan masalahnya dengan bimbingan khusus dari edukator. Nah, metode yang kedua itu metode berdasarkan pendekatan kelompok. Nah, metode pendekatan kelompok ini tuh edukator ini akan berhubungan dengan sasaran edukasinya itu secara kelompok. Nah, metode ini tuh cukup efektif karena sasaran dibimbing dan diarahkan untuk melakukan suatu kegiatan yang lebih produktif atas dasar kerjasamanya. Nah, pendekatan kelompok juga ini tuh dapat terjadi pertukaran informasi dan pertukaran pendapat serta pengalaman antara sesama sasaran edukasi kelompok yang bersangkutan. Nah, selain itu memungkinkan juga adanya umpan balik antar interaksi kelompok yang memberi kesempatan untuk bertukar pengalaman maupun pengaruh terhadap perilaku dan norma anggotanya. Nah, yang ketiga itu yang terakhir itu metode berdasarkan pendekatan massa. Nah, di mana metode pendekatan massa ini yaitu metode ini itu dapat menjangkau sasaran yang dengan jumlah yang banyak. Nah, dipandang dari segi penyampaian informasinya, metode ini tuh cukup baik, namun terbatas hanya dapat menimbulkan rasa penasaran dan
dirasa penasaran semata. Nah, beberapa penilaian itu menyebutkan bahwa pendekatan massa ini dapat mempercepat proses perubahan, tetapi jarang dapat mewujudkan perubahan dalam perilaku. Nah, adapun yang termasuk dalam metode ini antara lain rapat umum, saran radio, kampanye, pemutaran film, surat kabar, dan sebagainya. Pokok pembahasan yang keempat atau yang terakhir yaitu media edukasi. Nah, di mana berdasarkan fungsinya ini sebagai penyaluran pesan-pesan kesehatan, media edukasi ini itu dibagi menjadi 3, yaitu media cetak, media elektronik, dan media papan. Nah, yang pertama media cetak. Nah, di mana media cetak sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan ini tuh sangat bervariasi. Antara lain yang pertama itu adalah buklet. Nah, di mana buklet ini tuh yaitu suatu media untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan dalam bentuk buku, baik tulisan maupun gambar. Nah, yang kedua itu leaflet. Leaflet ini tuh bentuk penyampaian informasinya ini atau pesan-pesan kesehatan itu melalui lembaran yang dilipat. Nah, isi dari informasi ini tuh dapat bentuk kalimat maupun gambar atau kombinasi. Nah, yang ketiga itu adalah flyer atau selebaran. Nah, ini tuh seperti leaflet tetapi tidak dalam bentuk lipatan. Nah, yang keempat itu flipkart atau lembar balik, yaitu media penyampaian pesan atau informasi kesehatan dalam bentuk lembar balik, biasanya itu dalam bentuk buku, di mana tiap lembar atau halaman ini itu berisi gambar peragaan, dan di baliknya ini akan berisi kalimat sebagai pesan atau informasi yang berkaitan dengan gambar tersebut. Nah, yang kelima rubrik. Rubrik ini atau seperti tulisan-tulisan pada surat kabar atau majalah. Nah, mengenai bahasan suatu masalah kesehatan atau hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, yang keenam itu poster. Nah, poster ini tuh bentuk media cetak berisi pesan-pesan atau informasi kesehatan yang biasa ditempel di tembok-tembok, di tempat-tempat umum atau di kendaraan umum. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir itu adalah foto. Nah, foto ini tuh yang mengungkapkan informasi kesehatan. Yang kedua itu media elektronik. Nah, di mana media elektronik sebagai sarana untuk menyampaikan pesan atau informasi kesehatan ini itu jenisnya dapat berbeda-beda. Antara lain yang pertama televisi. Nah, penyampaian atau informasi pesan kesehatan melalui televisi ini tuh biasanya dalam bentuk sandiwara, sinetron, forum diskusi atau hanya tanya jawab seputar masalah kesehatan, pidato atau ceramah, TV sport, kuis atau cerdas cermat dan sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah radio. Nah, penyampaian informasi atau pesan kesehatan melalui radio ini tuh juga dapat berbentuk macam-macam. Antara lain yaitu obrolan atau tanya jawab, sandiwara radio, ceramah, radio spot, dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada video. Nah, penyampaian informasi atau pesan kesehatan ini juga itu dapat melalui video. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu adalah slide. Nah, slide juga ini tuh dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan. Nah, media yang ketiga atau yang terakhir itu media papan atau billboard. Nah, media papan atau billboard ini itu dipasang di tempat-tempat umum, dapat dipakai dan diisi dengan pesan-pesan atau informasi kesehatan. Nah, media papan juga ini tuh mencakup pesan-pesan yang ditulis pada lembaran yang ditempel pada kendaraan-kendaraan umum seperti bus ataupun taksi. Nah, itulah tadi pemaparan materi tentang edukasi gizi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.